Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah berpraktik pemrograman desktop. Kelas menu adalah pusat pengelolaan data menu di restoran, yang memiliki fungsi: pertama, menyimpan semua item menu dalam list. Kedua, menambah atau menghapus menu. Ketiga, mencari menu. Keempat, menampilkan menu. Kelima, memuat menu dari file. Dan yang terakhir, menyimpan menu ke file. Kelas ini bekerja dengan objek-objek turunan dari menu item, seperti makanan, minuman, dan diskon. Di baris kode ini artinya semua menu disimpan dalam array list bernama daftar. Yang memiliki keunggulan: pertama, bisa menampung berbagai tipe item, karena kelas menu ini bekerja dengan semua turunan menu item, serta jumlahnya bisa bertambah atau berkurang dengan fleksibel. Metode get atau fungsi get ini digunakan untuk mengambil seluruh daftar menu jika dibutuhkan dari luar kelas. Di baris-baris kode ini, artinya untuk add item digunakan untuk menambahkan item baru ke daftar. Untuk remove item digunakan untuk menghapus item berdasarkan indeks. Pada fungsi mencari menu berdasarkan nama, bagian kode ini adalah salah satu versi dari 3 versi pencarian. Bagian kode ini mencari menu dengan cara mengembalikan indeks item berdasarkan nama. Kondisinya, jika tidak ditemukan, maka akan mereturn negatif 1. Bagian kode ini merupakan versi mencari item secara langsung dengan mengembalikan objek menu item dan kondisi jika tidak ditemukan maka akan mereturn 0. Versi terakhir yaitu mencari item dengan exception. Versi ini digunakan jika kita wajib memastikan bahwa item tersebut harus ada. Dengan kondisi jika item ditemukan maka akan mereturn atau mengembalikan item. Jika tidak ditemukan maka akan melempar exception khusus yaitu item X atau item tersebut tidak ditemukan di menu. Bagian kode ini yaitu metode tampilkan menu merupakan fungsi menampilkan menu ke layar dengan menampilkan isi daftar menu dalam format tabel. Setiap item dipanggil dengan cara ini. Ini merupakan implementasi polymorphism dari subkelas masing-masing. Bagian kode ini yaitu metode muat dari file merupakan fungsi file menu untuk memuat menu dari file. Alur prosesnya: pertama, kosongkan daftar lama, lalu baca file baris per baris dan pecah baris berdasarkan tanda titik koma. Lalu, tentukan tipe item dari bagian pertama, bisa makanan, minuman, atau diskon. Lalu, buat objek yang sesuai berdasarkan data tersebut. Dan, terakhir, tambahkan ke daftar menu. Jika ada error dalam membaca file, maka program akan menampilkan pesan error seperti ini. Bagian kode ini, yaitu metode simpan ke file, merupakan fungsi file menu untuk menyimpan menu ke file. Yang dilakukan adalah membuka file untuk ditulis, lalu memanggil metode toFileString pada setiap item, menulis satu baris per item, dan muncul pesan sukses.
seperti ini. Namun, jika gagal, akan menampilkan pesan seperti ini. File ini berisi custom exception atau exception buatan sendiri yang digunakan ketika item menu tidak ditemukan dalam pencarian. Kelas ini membantu program memberikan pesan error yang lebih spesifik dan rapi, sehingga lebih mudah dipahami saat terjadi kesalahan. Baris kode ini artinya menu item not found exception adalah kelas turunan dari exception. Ini adalah check exception sehingga harus ditangani dengan try catch digunakan di file main dan atau ditangani dengan deklarasi draw. Ini digunakan di file menu. Konstruktor dengan nama menu item not found exception digunakan untuk menerima pesan error dalam bentuk string. Lalu, fungsi super digunakan untuk mengirim pesan tersebut ke kelas exception agar bisa ditampilkan saat error muncul. Fungsi utama file ini, pertama, memberitahu program bahwa item yang dicari tidak ada. Kedua, menghindari penggunaan perintah system out println yang kurang profesional. Ketiga, memaksa programmer menangani kasus error melalui try catch agar lebih aman. Dan yang terakhir, pesan error lebih jelas dan dapat disesuaikan. Kelas pesanan digunakan untuk mengelola pesanan. Baris-baris kode ini digunakan untuk menyimpan list atau data pesanan. Untuk items digunakan untuk menyimpan daftar menu yang dipesan, bisa makanan atau minuman. QTY atau quantity atau kuantitas digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan untuk setiap item. Dan diskon digunakan untuk menyimpan diskon maksimal 1 saja. Selain itu, ada juga flag promo otomatis, yaitu promo minuman gratis dan promo diskon 10%. Bagian kode ini digunakan untuk menambahkan item ke pesanan. Untuk alur logikanya, jika M adalah diskon, periksa apakah sudah ada diskon sebelumnya. Bila sudah ada, tampilkan peringatan diskon hanya boleh memilih satu saja. Bila sudah ada, tambahkan ke list diskon. Dan jika bukan diskon yang berarti menu makanan atau minuman, masukkan ke list item dan masukkan jumlah ke quantity. Maka program setelah itu akan menampilkan pesan item ditambahkan. Tujuannya agar diskon tidak boleh lebih dari 1 dan item makanan atau minuman bisa banyak jumlahnya. Bagian kode ini digunakan untuk mengecek apakah pesanan kosong. Jika tidak ada makanan atau minuman dan tidak ada diskon, berarti pesanan kosong. Bagian kode ini, yaitu metode cetak struk ke console and file, digunakan untuk mencetak struk dan menyimpan ke file. Pertama, subtotal diberi dulu nilai awal 0. Lalu, untuk menghitung subtotal, jumlahkan total harga semua item, yaitu harga dikali jumlah pesanan. Setelah itu, hitung pajak dan biaya layanan. Untuk layanan 5.000, untuk pajak subtotal dikali 5%, lalu menghitung total sebelum diskon, yaitu dari subtotal ditambah pajak dan ditambah layanan. Selanjutnya, tentukan promo otomatis. Promo ini hanya muncul jika tidak ada diskon manual. Untuk syaratnya, jika subtotal lebih dari 50.000 dan tidak lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan bonus minuman gratis sejumlah 1. Dan jika subtotal lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon otomatis 10%. Promo ini hanya akan aktif jika diskon manual tidak ada. Diskon manual itu artinya diskon yang
ada di menu. Bagian kode ini artinya jika diskon manual tidak tersedia atau tidak ditambahkan oleh pelanggan dan subtotalnya lebih dari 50, maka promo minuman gratis akan aktif. Atau jika diskon manual tidak tersedia atau tidak ditambahkan oleh pelanggan dan subtotal pesanan lebih dari 100.000, maka diskon atau promo diskon 10% akan aktif. Bagian kode ini digunakan untuk menghitung total diskon persen. Dan baris kode ini digunakan untuk menghitung nilai diskon rupiah. Bagian kode ini digunakan untuk mencetak struk ke konsol. Program akan menampilkan nama restoran dan tanggal memesan, daftar item pesanan, bonus minuman, sejumlah 1 jika dapat promo, lalu subtotal ditambah pajak ditambah layanan, lalu diskon jika ada, dan total bayar. Struk ini diformat dengan rapih menggunakan perintah printf. Bagian kode ini digunakan untuk menyimpan struk ke file menggunakan perintah printwriter. Informasi yang disimpan sama seperti yang ada di struk, seperti daftar item ditambah total masing-masing, bonus minuman jika dapat, subtotal, pajak, dan biaya layanan, diskon persen ditambah nilai diskon, dan total bayar akhir. Tapi jika gagal akan muncul pesan error seperti ini, dan jika berhasil akan menampilkan pesan seperti ini. File ini berisi kelas utilitas bernama File Manager yang tugasnya hanya untuk menampilkan isi file teks ke konsol. Biasanya digunakan untuk menampilkan struk, laporan, atau data yang sudah disimpan ke file. Kelas File Manager dibuat sebagai utility sehingga tidak perlu dibuat objeknya. Semua metode di dalamnya bersifat statik atau langsung dipanggil lewat nama kelas. Metode tampilkan file bertugas untuk memeriksa apakah file ada, membaca isi file, dan menampilkan baris demi baris. Bagian kode ini digunakan untuk memastikan kalau file tidak ditemukan, maka program berhenti dan memberi pesan seperti ini. Namun, kalau file ada, akan lanjut membaca. Baris kode ini digunakan untuk menampilkan judul file. Isi ini digunakan sebagai header agar tampilan lebih rapi. Bagian kode ini mempunyai alur. Pertama, membuka file menggunakan file reader dan membungkusnya dengan buffer reader. Kedua, membaca file baris demi baris. Ketiga, setiap baris langsung dicetak ke layar. Dan yang terakhir, setelah mencapai akhir file, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Pemakaian try adalah try with resources, yang otomatis menutup file setelah selesai membaca. Bagian kode ini digunakan untuk penanganan error. Jika file rusak, tidak bisa dibuka, atau format tidak terbaca, maka program memberi pesan error tanpa membuat aplikasi crash. FileMine adalah program utama yang menjalankan seluruh sistem restoran. Program ini menangani, pertama, menu pelanggan, yaitu digunakan untuk memesan makanan atau minuman. Kedua, menu owner atau pemilik restoran, digunakan untuk pemilik restoran mengelola aktivitas restoran. Ketiga, penyimpanan dan pembacaan file, menu, dan struk. Baris ini digunakan untuk membaca input dari keyboard. Baris ini digunakan atau merupakan objek yang menyimpan seluruh daftar menu. Baris ini merupakan lokasi file penyimpanan menu. Baris ini digunakan untuk menyimpan lokasi file penyimpanan menu.
Baris ini digunakan untuk menyimpan lokasi file struk pesanan. Baris kode ini artinya program pertama kali membaca menu dari file. Jika file kosong atau menu belum ada, maka program akan membuat menu defaultnya, lalu menyimpannya. Menu utama yang akan pertama kali ditampilkan saat program ini dijalankan akan menampilkan pilihan, yaitu menu pelanggan, menu pengelola restoran, dan pilihan keluar dari program, serta kolom input pilihan menu dengan angka sebagai perwakilan menu-menu tersebut. Menu pelanggan diwakili dengan angka 1, menu pengelolaan diwakili dengan angka 2, dan pilihan keluar diwakili dengan angka 3. Ini digunakan untuk membaca atau menyimpan angka pilihan user, yaitu hasil metode validasi angka akan disimpan di variabel pilihan dan nanti akan digunakan di switch case untuk membaca pilihan user dan dialihkan ke metode yang sesuai. Jika user memasukkan angka 1, maka program akan menjalankan metode menu pelanggan. Jika user memasukkan angka 2, maka program akan menjalankan metode menu owner. Dan jika user memasukkan angka 3, maka program akan menampilkan pesan seperti ini dan program akan selesai dan diberhentikan. Dan jika user memasukkan angka atau input yang bukan angka 1, 2, 3, maka sistem akan memunculkan pesan pilihan tidak valid. Pengulangan akan terjadi selama user belum memilih angka 3, yaitu keluar dari program. Bagian kode ini, yaitu metode menu pelanggan, digunakan untuk pelanggan memesan makanan. Bagian kode ini, yaitu metode menu owner, digunakan khusus pemilik restoran untuk mengelola menu. Di sini terdapat pilihan tambah menu, ubah menu, hapus menu, lihat menu, simpan menu ke file menu, muat menu dari file menu, dan tampilkan struk dari file struk, dan pilihan kembali ke menu utama, serta kolom input pilih menu. Bagian kode ini, yaitu metode tambah menu, digunakan untuk pemilik restoran menambahkan menu baru. Pertama, akan muncul pilihan kategori menu. Lalu, setelah itu akan muncul kolom input nama, kolom input harga, dan kolom input jenis. Khusus untuk diskon, akan tampil kolom input nama dan kolom input persen, serta kolom input keterangan. Bagian kode ini, yaitu metode ubah menu, digunakan pemilik restoran untuk mengubah menu. Pertama, owner akan disuruh memasukkan nama menu yang ada di daftar menu. Jika owner memasukkan menu yang tidak ada di daftar menu, maka program akan memunculkan pesan seperti ini. Setelah itu, owner akan diberikan pilihan apakah akan mengubah nama, mengubah harga, mengubah jenis, atau batal mengubah. Khusus untuk diskon, pilihannya yaitu ubah nama, ubah persen, ubah keterangan, dan batal mengubah. Bagian kode ini, yaitu metode hapus menu, digunakan pemilik restoran untuk menghapus menu. Pertama, owner akan disuruh memasukkan nama menu yang ada di daftar menu. Namun, jika owner memasukkan menu yang tidak ada di daftar menu, program akan memunculkan pesan seperti ini. Tapi, jika memasukkan menu yang ada di daftar menu, maka program akan menghapusnya dan akan menampilkan pesan seperti ini. Bagian kode ini, yaitu metode tambah default menu, digunakan untuk mengisi menu awal jika file menu masih kosong.
Metode validasi angka dan juga metode validasi double digunakan untuk memastikan input dari user benar-benar angka. Jika salah, maka program akan meminta input ulang tanpa crash. Alasan file-file ini terhubung sehingga dapat saling memanggil metode atau konstruktor atau yang lainnya karena berada di dalam satu package yang sama, yaitu package restoran. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.